Pi Network, AI Blockchain. Dunia kripto sedang memasuki titik balik yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, AI berkembang begitu cepat hingga mampu menulis, memutuskan, dan menciptakan nilai dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Di sisi lain, ribuan proyek blockchain berlomba-lomba menawarkan janji revolusi, namun sebagian besar berakhir hanya sebagai hype tanpa arah, tanpa utilitas, dan tanpa dampak nyata bagi manusia. Di tengah kebisingan itu, satu pertanyaan besar muncul. Siapa yang benar-benar membangun masa depan, dan siapa yang hanya menjual mimpi? Dan inilah momen ketika Pi Network kembali mencuri perhatian global, bukan karena isu listing, bukan karena spekulasi harga, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih penting. Ekosistemnya mulai hidup, infrastrukturnya mulai jelas, dan visinya mulai terhubung dengan perubahan besar di era AI. Sebelum kamu menarik kesimpulan hanya dari rumor, komentar acak, atau drama pasar, mari kita bedah satu hal yang jauh lebih relevan. Apa sebenarnya fondasi teknologi yang sedang dibangun Pi, dan mengapa ia bisa menjadi salah satu fondasi ekonomi digital baru di masa depan? Krisis industri kripto dan kebangkitan AI. Industri kripto sebenarnya sedang menghadapi krisis yang tidak banyak dibicarakan. Banyak proyek bermunculan dengan janji besar, namun mayoritas hanya mengandalkan hype dan spekulasi. Nilai yang diciptakan bukan berasal dari teknologi atau utilitas, melainkan dari sentimen pasar yang berubah-ubah. Tidak heran, sebagian besar proyek cepat meredup karena tidak pernah benar-benar membangun sesuatu yang bermanfaat. Di saat sektor kripto mencari arah, dunia menyaksikan kebangkitan AI yang menciptakan nilai produktif dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. AI mempercepat riset, memecahkan masalah kompleks, dan membuka peluang ekonomi baru. Tetapi muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang mendapatkan nilai ekonomi dari AI? Hanya segelintir perusahaan besar? Atau seharusnya bisa terdistribusi secara lebih adil? Disinilah blockchain kembali relevan. Teknologi ini menyediakan mekanisme agar nilai yang tercipta dari AI dapat didistribusikan secara transparan, terbuka, dan global. Bukan hanya dinikmati oleh korporasi, tetapi juga oleh komunitas. Dan pada titik inilah Pi Network mulai menemukan konteksnya. Ia hadir dengan visi aksesibilitas, partisipasi publik, dan utilitas nyata, yang justru semakin penting ketika AI menjadi pusat ekonomi digital masa depan. Visi Cheng Diao-Fan, ekonomi digital di era AI. Dalam salah satu paparannya di Token 2049, Dr. Cheng Diao-Fan menyampaikan sebuah visi yang sangat berbeda dari proyek kripto pada umumnya. Ia tidak berbicara tentang harga, listing, atau spekulasi. Ia berbicara tentang perubahan besar dalam struktur ekonomi global. Menurutnya, kita sedang memasuki era di mana sumber utama pencipta nilai bukan lagi tenaga manusia, melainkan kecerdasan buatan. AI mampu bekerja tanpa lelah, memproses data dalam jumlah raksasa, dan menghasilkan nilai ekonomi secara terus-menerus. Namun, transformasi ini menciptakan dilema besar. Siapa yang akan menerima manfaat dari nilai yang diciptakan AI? Jika tidak ada sistem distribusi yang adil, maka kekayaan akan terkonsentrasi hanya pada pihak-pihak yang memiliki model AI, data, dan infrastruktur komputasinya. Inilah titik krusial yang ditekankan Dr. Fan. Kita membutuhkan mekanisme baru untuk mendistribusikan nilai, mekanisme yang tidak bisa dikendalikan hanya oleh segelintir institusi. Dan di sini, blockchain muncul sebagai alat sosial baru, sebuah protokol distribusi nilai yang transparan, terukur, dan dapat diakses siapa saja. Pi Network kemudian diposisikan sebagai eksperimen global untuk menjawab tantangan tersebut. Proyek ini mencoba membangun model ekonomi yang tidak berpusat pada modal, tetapi pada kontribusi manusia, verifikasi, partisipasi, interaksi, dan pembangunan ekosistem. Bukan siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling aktif memberi nilai nyata pada jaringan. Visi ini membuat Pi lebih dari sekadar proyek kripto. Ia menjadi laboratorium besar untuk memikirkan ulang ekonomi digital di era AI. Tantangan desentralisasi Pi Network. Sebelum kita masuk ke peran AI, ada satu hal penting yang harus kita pahami lebih dulu, desentralisasi. Ini adalah fondasi utama semua blockchain, dan juga penentu bagaimana masa depan Pi akan terbentuk. Sejak 20 Februari 2025, Pi Network akhirnya memasuki fase Open Network. Ini adalah momen bersejarah, transaksi sudah bisa bergerak bebas, utilitas mulai terkoneksi dengan dunia luar, dan beberapa bursa juga sudah membuka perdagangan untuk Pi. Tetapi fase Open Network bukan berarti semua masalah langsung selesai. Justru inilah titik awal perjalanan yang sebenarnya. Beberapa tantangan lama masih relevan. Node harus tumbuh lebih luas, distribusi validator harus makin merata,
dan mekanisme governance masih berada dalam masa transisi dari model terpusat menuju model yang dikendalikan komunitas. Ini sangat normal. Bahkan Bitcoin dan Ethereum dulu melewati masa-masa seperti ini, fase ketika protokol harus terus disempurnakan dan ekosistem harus dibangun pelan-pelan sebelum bisa benar-benar mandiri. Pi saat ini berada persis di fase itu. Sudah terbuka, tapi masih berkembang. Sudah global, tapi fondasinya masih perlu diperkuat. Dan memahami fase ini penting sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, karena inilah konteks utama yang menentukan apakah Pi mampu melompat ke tahap berikutnya. Menjadi jaringan global yang otonom, kuat, aman, dan benar-benar dijalankan oleh kekuatan komunitas. Disinilah kita mulai melihat peran AI. Karena untuk mempercepat desentralisasi, teknologi saja tidak cukup, dibutuhkan kecerdasan yang mampu menjaga integritas jaringan dalam skala besar. AI sebagai katalis desentralisasi Pi Network. Untuk melihat bagaimana Pi bisa berkembang dari jaringan yang baru memasuki open network menuju desentralisasi global yang matang, kita harus melihat satu hal, peran AI. Karena tanpa kecerdasan buatan, proses ini akan jauh lebih lambat, lebih mahal, dan jauh lebih sulit untuk dijalankan dalam skala besar. AI memungkinkan sesuatu yang sebelumnya hampir mustahil. Memantau perilaku ribuan node secara real-time. Ia bisa mendeteksi node yang tidak stabil, node yang melanggar aturan, hingga node yang mencoba memanipulasi protokol. Hal-hal seperti ini, kalau dilakukan secara manual, memerlukan tim teknik dalam jumlah besar, dan tetap saja rawan kesalahan. Dengan AI, semuanya berjalan otomatis dan presisi. AI juga menjadi tameng utama terhadap Shbibil attack, situasi ketika seseorang mencoba membuat banyak identitas palsu untuk mengambil alih jaringan. Melalui deteksi pola, anomali, dan perilaku yang tidak wajar, AI bisa mengidentifikasi ancaman ini bahkan sebelum serangan itu berdampak pada jaringan. Yang paling menarik adalah skalanya. AI dapat memantau puluhan ribu node tanpa campur tangan manusia. Inilah lompatan besar yang mempercepat desentralisasi. Jaringan tidak lagi bergantung pada tim inti sebagai pengawas utama. Dengan otomatisasi, node bisa tumbuh cepat dan tetap aman tanpa kontrol manual. Selain itu, integritas validator meningkat drastis. Node yang konsisten, stabil, dan berperilaku baik dapat dikenali secara objektif oleh sistem AI, bukan berdasarkan klaim atau reputasi semata. Hasilnya adalah jaringan yang lebih adil, lebih kuat, dan lebih siap beroperasi secara global. Dan dari sini muncul gagasan besar. Desentralisasi bukan hanya soal jumlah node, tapi seberapa cerdas jaringan itu mengelola node-node tersebut. Inilah yang disebut True Decentralization Through Intelligence, sebuah paradigma baru yang bisa menjadi fondasi generasi berikutnya dari blockchain Pi. Infrastruktur nyata, identitas, kepercayaan, dan DeFi. Banyak proyek kripto berbicara tentang masa depan besar, tapi tidak punya fondasi yang jelas. Pi Network mengambil jalan yang berbeda. Ia membangun dari dasar paling penting, identitas, kepercayaan, dan infrastruktur keuangan yang benar-benar bisa digunakan. Salah satu pencapaian terbesar adalah verifikasi identitas bagi lebih dari 15 juta pengguna. Ini bukan sekadar angka, ini adalah fondasi legal dan compliance terbesar yang pernah dibuat oleh sebuah ekosistem Web3. Dengan identitas yang tervalidasi, Pi punya posisi unik. Ia bisa menciptakan ekonomi digital yang aman, terlindungi dari penyalahgunaan, dan siap terintegrasi dengan sistem global. Di saat yang sama, Pi juga mulai membangun pilar ekonomi terdesentralisasi melalui DEX, AMM, dan liquidity pool yang saat ini berjalan di testnet. Yang menarik, fase ini bukan dibuat untuk spekulasi, tapi untuk edukasi. Jutaan pengguna bisa belajar tentang DeFi tanpa risiko kehilangan aset, tanpa tekanan pasar, murni eksplorasi dan eksperimen. Hampir tidak ada proyek lain yang memulai DeFi dengan pendekatan seaman dan selandai ini. Semua ini menunjukkan arah yang sangat jelas. Pi tidak mengejar hype harga atau rumor listing. Ia membangun ekosistem yang bertumpu pada utilitas, keamanan, dan penggunaan nyata. Identitas yang kuat, kepercayaan yang tervalidasi, dan fondasi DeFi yang aman menjadi batu bata utama yang memungkinkan Pi berkembang sebagai ekonomi digital yang benar-benar berfungsi, bukan sekadar komunitas yang menunggu nilai spekulatif. Pi App Studio, AI sebagai tenaga kerja digital. Pi App Studio menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru dalam dunia kripto. Sebuah ruang di mana siapapun, bahkan tanpa kemampuan coding, bisa membangun aplikasi berbasis AI. Ini bukan fitur tambahan. Ini adalah fondasi dari ekonomi digital baru yang sedang dibangun Pi. Bayangkan jutaan pengguna yang sebelumnya hanya menjadi konsumen teknologi, kini berubah menjadi pencipta. Dengan antarmuka yang sederhana, mereka bisa membuat marketplace, chatbot pintar, layanan digital, hingga aplikasi otomatisasi yang langsung terhubung dengan blockchain Pi.
Semua ini dilakukan tanpa perlu memahami kode yang rumit. Disinilah sinergi besarnya muncul. AI bertindak sebagai tenaga kerja digital, menghasilkan nilai, memproses data, memberikan layanan, dan membuka peluang ekonomi baru. Sementara blockchain memastikan semua aktivitas itu tercatat, aman, dan didistribusikan secara adil. Artinya, pengguna tidak hanya membangun aplikasi. Mereka membangun aliran pendapatan baru yang tidak bergantung pada modal besar, tapi pada kreativitas mereka sendiri. Ketika aplikasi-aplikasi ini tumbuh dan saling terhubung di dalam ekosistem Pi, sebuah ekonomi mandiri mulai terbentuk. AI menciptakan nilai, blockchain mendistribusikannya, dan komunitas menggerakkan inovasinya. Inilah model ekonomi masa depan. AI bekerja, blockchain menjaga keadilan, dan manusia mengarahkan kreativitas. Pi App Studio menjadi jembatan yang membuat semuanya mungkin, menjadikan Pi bukan sekadar proyek kripto, tetapi platform ekonomi digital yang benar-benar hidup. AI di balik layar. Peran teknis di dalam blockchain. Di balik layar, Pi Network mulai mengintegrasikan AI bukan hanya sebagai fitur aplikasi, tapi sebagai bagian penting dari mesin blockchain itu sendiri. Dan perannya besar, terutama dalam memperkuat keamanan jaringan. AI mampu membaca pola transaksi dan perilaku jaringan dalam hitungan detik. Ia bisa mendeteksi aktivitas yang tidak wajar, mengenali pola penipuan, dan mengidentifikasi ancaman bahkan sebelum manusia menyadarinya. Dengan pendekatan ini, keamanan Pi tidak lagi bersifat reaktif, tapi proaktif. AI juga memainkan peran penting dalam mengoptimalkan jaringan, terutama karena Pi menggunakan konsep mobile mining. Ribuan perangkat dengan spesifikasi berbeda menciptakan tantangan unik, dan AI membantu menyesuaikan kebutuhan resource agar transaksi tetap cepat, stabil, dan hemat energi tanpa membebani perangkat pengguna. Lebih dari itu, AI terlibat langsung dalam penyempurnaan proses konsensus. Aktivitas mencurigakan seperti transaksi tidak konsisten, pola mirip bot, atau pergerakan terkoordinasi yang tidak wajar dapat terdeteksi secara real-time. Hasilnya, sistem konsensus menjadi lebih kuat, lebih adaptif, dan lebih tahan terhadap ancaman modern. Namun, integrasi AI di level protokol juga membawa PR besar. Bagaimana menjaga privasi pengguna? Bagaimana memastikan model AI tidak bias? Ini adalah tantangan etis yang harus dihadapi Pi. Blockchain Pi harus memastikan bahwa kecerdasan buatan bekerja tanpa mengorbankan nilai utama, desentralisasi, keterbukaan, dan perlindungan identitas. Inilah keseimbangannya, memanfaatkan kekuatan AI, tapi tetap menjaga kepercayaan yang menjadi fondasi sebuah ekosistem blockchain. Web 3 dalam kehidupan sehari-hari. Web 3 bukan lagi sekadar konsep masa depan, ia mulai hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pi Network mencoba membawa transformasi itu langsung ke tangan pengguna biasa. Salah satu contohnya adalah sistem pembayaran P2P yang tidak lagi bergantung pada bank. Dengan Pi, transaksi bisa terjadi kapan saja, antar negara, tanpa jam operasional, tanpa biaya tinggi, dan tanpa prosedur rumit. Ini adalah bentuk inklusi finansial yang selama ini sulit diwujudkan oleh sistem tradisional. Pi juga mendorong lahirnya marketplace terdesentralisasi, tempat pembeli dan penjual berinteraksi tanpa perantara. Tidak ada potongan besar dari platform, tidak ada aturan sepihak, hanya hubungan ekonomi yang lebih langsung dan saling menguntungkan. Dari barang digital hingga layanan kreatif, semuanya bisa diperdagangkan dengan Pi sebagai alat tukar. Konsep loyalitas pun berubah. Program reward tidak lagi terkunci dalam satu perusahaan, tapi bisa lintas ekosistem. Pengguna bisa mendapatkan poin dari satu layanan, lalu memakainya di layanan lain, menciptakan sistem insentif yang jauh lebih terbuka. Dan yang paling penting, Web 3 mengembalikan kendali kepada pengguna. Identitas digital dimiliki sepenuhnya oleh individu, bukan perusahaan besar. Kreator mendapatkan kompensasi yang lebih adil, tanpa potongan platform. Bahkan governance, cara sebuah platform berkembang, bisa ditentukan oleh komunitas, bukan hanya oleh pemilik modal. Disinilah Pi mencoba menyelesaikan digital dilema era Web 2. Era ketika data dimonopoli, kreativitas dieksploitasi, dan pengguna kehilangan kendali atas identitasnya. Pi mencoba membalik keadaan, memberikan kepemilikan, akses, dan peluang ekonomi kepada siapa saja, bukan hanya segelintir pihak yang menguasai platform. Bukti nyata dari komunitas, Hackathon. Kalau kita ingin tahu apakah sebuah visi benar-benar bergerak, jangan lihat klaimnya, lihat komunitasnya. Dan Hackathon 2025 adalah bukti paling kuat bahwa ekosistem Pi bukan lagi sekadar konsep di atas kertas. Ia mulai hidup. Di ajang ini, bermunculan proyek yang bukan hanya kreatif, tapi juga punya nilai ekonomi nyata. StarMax, misalnya, menghadirkan platform entertainment berbasis Pi yang mengubah cara pengguna menikmati konten digital.
Reload Pay menghadirkan sistem pembayaran cepat yang bisa langsung dipakai dalam transaksi sehari-hari, membuktikan bahwa Pi bisa menjadi alat tukar yang praktis. Ada juga Pulse, yang menawarkan komunikasi terdesentralisasi, serta Connect Pi yang memperkenalkan media sosial berbasis identitas terverifikasi, lebih aman, lebih transparan, dan bebas dari manipulasi. Tidak berhenti di sana, komunitas juga melahirkan game dan komik interaktif yang menjadikan Pi sebagai mata uang utama. Ini bukan gimmick. Ini adalah cikal bakal ekonomi kreatif yang dibangun langsung oleh para pengguna Pi. Dan salah satu sorotan utamanya adalah Truth Web AI, sebuah aplikasi yang memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai inti fungsinya. Inilah contoh pertama bagaimana konsep AI plus Web 3 benar-benar diwujudkan developer, bukan hanya dibicarakan. Hackathon 2025 menunjukkan satu hal penting. Pi bukan hanya kumpulan jutaan pengguna pasif. Ia adalah ruang inovasi tempat kreator, developer, komunitas, dan teknologi bekerja bersama untuk membangun sesuatu yang punya nilai nyata. Ekosistemnya mulai bergerak, mulai bernapas, dan mulai membuktikan bahwa visi besar Pi benar-benar bisa diwujudkan. Paradoks AI dan tata kelola. Di titik ini muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin teknologi yang sifatnya sangat terpusat seperti AI justru dipakai untuk membangun sistem yang terdesentralisasi? Inilah yang sering disebut sebagai AI paradoks. AI memang sangat kuat, tapi kekuatan itu membawa risiko. AI bisa bias, bisa membuat keputusan yang tidak transparan, dan bisa menjadi single point of failure jika hanya dikendalikan oleh segelintir pihak. Model AI juga sering bekerja seperti kotak hitam, sulit diaudit dan sulit dijelaskan bagaimana keputusan itu dibuat. Jika tidak hati-hati, penggunaan AI justru dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sebuah blockchain. Namun disinilah pendekatan Pi menjadi menarik. Dengan komunitas besar dan governance yang perlahan diarahkan menuju model DAO, pengawasan terhadap AI bisa dilakukan secara kolektif, bukan oleh satu entitas saja. Melalui mekanisme voting, transparansi, dan evaluasi terbuka, penggunaan AI bisa dijaga agar tidak berubah menjadi bentuk baru dari sentralisasi. AI memang alat yang kuat, tetapi dalam ekosistem Pi, komunitaslah yang harus memegang kendali. Kombinasi antara kecerdasan AI dan kekuatan governance komunitas inilah yang bisa menghindarkan Pi dari jebakan sistem terpusat, sekaligus membuka jalan bagi inovasi yang tetap berpihak pada pengguna. Masa depan Pi Network. Ketika kita melihat ke depan, Pi Network memberi kita gambaran seperti apa ekonomi digital bisa bekerja di era AI. Jika arah yang sedang dibangun ini berjalan sesuai rencana, Pi berpotensi menjadi salah satu fundamental layer bagi Web 3 AI ekonomi, sebuah lingkungan tempat aplikasi, layanan, dan industri baru yang digerakkan oleh kecerdasan buatan bisa tumbuh dengan distribusi nilai yang jauh lebih adil. Dalam model ini, AI menjadi mesin yang menghasilkan nilai, sementara blockchain Pi menjadi infrastrukturnya. Di atas fondasi itu, DApps cerdas, layanan otomatis, marketplace digital, hingga industri kreatif baru dapat berkembang dan terhubung secara global tanpa batas. Dan di tengah perubahan besar ini, satu hal menjadi semakin jelas. Pi bukan sekadar cryptocurrency yang menunggu harga. Pi adalah sebuah eksperimen ekonomi berskala masif yang mencoba menjawab tantangan zaman. Bagaimana nilai yang diciptakan AI dalam jumlah besar bisa didistribusikan kembali kepada manusia secara lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi di tangan segelintir perusahaan raksasa. Jika pendekatan ini berhasil, dampaknya bisa melampaui komunitas Pi itu sendiri. Ia bisa menjadi model baru tentang bagaimana ekonomi digital global harus dibangun. Lebih inklusif, lebih manusiawi, dan lebih seimbang antara teknologi dan masyarakatnya. Dan sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah teknologi ini benar-benar bisa menjadi jembatan menuju ekonomi yang lebih adil? Atau justru akan muncul tantangan baru yang harus kita hadapi bersama? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan penting seputar masa depan blockchain dan AI. Dan tekan tombol hype supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak pioneers di seluruh dunia. Dan seperti biasa, di J-Coin kita membedah masa depan digital dengan logika, bukan hype.